diri pasrah kepadanya dan pasti akan kembali kepadanya. Urusan dunia kita banyak, urusan dunia kita ribet, pusing, capek, gak pernah ada habis dan hentinya. Kita dicapein, kita diribetin, kita dipusingin sama urusan dunia. Maka bersyukur ketika dalam segala urusan apapun yang kita lakukan di alam dunia ini, kita bertawakal kepada Allah, berpasrah serah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini akan mencapai pada titik di mana Allah akan memberikan segala apa yang menjadi kebutuhan kita. Alhamdulillahi man tawakkala alaihi kafah. Segala puji bagi Allah yang barang siapapun berserah diri kepadanya, maka akan Allah cukupi hidupnya. Cukup bukan berarti harus berlimpah ruah. Cukup bukan berarti kita harus punya rumah mewah. Cukup bukan berarti kita harus punya kendaraan yang wah. Tapi cukup ketenangan hati, yakin kepada Allah bahwasanya urusan dunia kita, walaupun mungkin lebih banyak kita dipusingkan dengan urusan dunia, tapi kita masih bisa menyempatkan diri untuk bertawakal kepadanya. Usaha seberat apapun yang kita lakukan, seribet apapun yang kita lakukan, titik hasilnya terserah Allah. Tapi ketika kita sudah mewujudkan rasa syukur kita, minimal kita ngaji, kita kumpul silaturahim, insya Allah akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita ngaji pindah nih di tempat yang gak biasa kita pakai ngaji. Makanya ya alhamdulillah, walaupun yang kita didudukinya ada terapinya ini, jomplang sana jomplang sini, ada yang pas kira nonjol pas buat di depan apa di bawah pantat kita. Ya mudah-mudahan duduknya jadi sehat, gara-gara dipijitin sama batu di bawah ya. Tapi yakin sebagaimana yang Allah firmankan dalam suratul Yasin, ketika kita berkumpul dalam suatu kebaikan, semua tercatat, tidak terlewati. Duduknya tercatat, makannya tercatat, minumnya juga tercatat. Bahkan sampai bekas-bekas yang diminum, bekas-bekas yang dimakan ada catatannya. Boem habis lontong 5, ada catatannya nanti di sono. Ya. Di mana itu makannya lontong habis di pengajian? Wah, alhamdulillah. Lontong 5 ada pahalanya. Makin banyak dimakan, makin banyak bekasnya, makin banyak pahalanya. Makanya habisin ya. Lontongnya habis, sambalnya ya. Insya Allah tidak bakal ada sia-sianya. Karena apa? Karena kita punya keyakinan, kita punya kepercayaan, kita punya keimanan kepada Allah. Orang yang mengaku beriman, menjalankan imannya, insya Allah hidupnya akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngurusin dunia nggak ada habisnya. Pagi gelap kita udah pergi, anak belum ngeliat udah engkah. Malam anak belum ngeliat udah tidur, kita belum pulang. Itu urusan dunia. Kedekeran kita nyari dunia nggak pernah ada habisnya.
kalau diturutin semuanya, kalau diturutin untuk memperoleh itu, kitanya yang bakal stres ya. Karena manusia rezekinya sudah ditaker, mau kemanapun larinya, kalau rezekinya dikasihnya cuma sebakul, ya tetap bakal sebakul. Tapi biar kata nggak capek-capek banget, emang dasar rezekinya berkarung-karung, insya Allah ya itu rezekinya. Tapi tinggal sejauh mana kita ridho dengan apa yang sudah menjadi bagian buat kita. Yang dikasih hidupnya ngontrak mulu ngontrak, belum punya rumah, yang penting ridho, itu bagian. Maka ketika kita yakin berpasrah kepada Allah, nanti juga bakal dicukupi. Ada, bahkan banyak, sebagai orang tua tidak menikmati kesuksesannya sendiri, tapi nanti bisa jadi kesuksesan itu tertitik tumpu kepada anak-anak. Bisa menikmati punya rumah, punya mobil karena anaknya sukses. Semua akan diberikan kesempatan oleh Allah, tapi juga sejauh mana mau mensyukuri itu. Kalau nurutin gaya mah gak ada habisnya. Apalagi kalau udah kesebutnya pengen sohor, kemampuan ora ada ya, ngubed, kusut, pengennya dipanggil bos, biar bos sama orang, sama temen. Udah nang makan gue yang bayar. Duitnya dari mana? Minjem duit orang, ngakalin duit orang. Apa? Ya, itu dunia kayak begitu ya. Makanya orang yang mau ngaji, mau menuntut ilmu adalah merupakan salah satu orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti tercatat, tenang baik ya. Minumnya apa, berapa tegukan minumnya, bekasnya apa, ada catatannya nanti. Jadi kalau setiap malam Senin ngaji, ya makannya apa baik, bekasnya apa baik, itu nanti dikumpulin di sana, ada catatannya ya, nggak usah khawatir. Bisa jadi mungkin nanti daun lontong nolongin kita, bisa jadi mungkin nanti kol wortel yang sudah dimakan nolongin kita. Nolongin gimana? Oh, saya dimakannya lagi ngaji. Jangan ya Allah, jangan dimasukin ke neraka dulu. Karena apa? Karena barakallahu fiik, dulu saya dimakan di pengajian, bukan saya dimakan lagi nraktir jablay ya. Insya Allah berkah, ada catatannya, jadi ampunan dosa buat kita. Nggak ada sia-sianya. Siapa yang malam ini sedekah, ngeluarin duit buat beli kopi, ngeluarin duit buat beli makanan, ada balasannya ya. Apalagi ngeluarinnya ikhlas karena Allah. Ada nih 20.000 mah buat beli kopi, berapa bungkus, ikhlas. Biarin bayar duit mah besok juga ada lagi, insya Allah ditambahin. Yang penting ikhlas. Karena dalam tahapan ikhlas yang ketiga ya, tahapannya ayya'mala lillah liya'tiyahu hadzan dunyawiyan atau syatil rizki. Orang yang sedekah ikhlas sama sedekahnya ya, tapi ada dalam hatinya berharap supaya dapat balasan, insya Allah ya. Seperti apa? Diluasin rezekinya ya. Niatin, makanya mau ngeluarin duit 20.000, 10.000, 5.000, apalagi 50 sampai 100.000, niatin ya Allah sedekah lillah. Mudah-mudahan dengan sedekah duit yang saya keluarkan di pengajian, Engkau luaskan rezeki hamba, Engkau sehatkan badan hamba,
Kau jauhkan hamba dan keluarga hamba, istri anak hamba dari segala penyakit, dari segala bala. Pasti diberikan. Karena kadar nilai ikhlas yang ketiga yaitu ya, sedekah beramal tetap karena Allah, tapi ada tujuan supaya apa? Minta rezekinya ditambah, minta dijauhi dari bala, dari penyakit, ya, dari musibah kepada keluarganya, itu pasti akan diberikan. Itu masih kategori golongan orang yang ikhlas dalam beramal atau bersedekah. Jangan takut, ya, ngeluarin duit 20.000, ngeluarin duit untuk sedekah dalam rangka apa? Berbagi rezeki di pengajian. Ada balasannya, ya, ada balasannya, insya Allah. Sekarang belum, catatannya dikumpulin di sono, ya. Kalau udah dibangkitin semua, padang mahsyar dilewatin, ya, masuk hisab, ya, di situ baru kelihatan. Nih dulu yang 20.000 beli gorengan, nih dulu yang 50.000 beli lontong. Ada semuanya, ya. Jangan dikira. Keluarkan yang terbaik untuk kebaikan, maka Allah akan cukupi kita dengan segala kebaikan. Ya, loh. Ada yang bawa kitab? Hah? Menyeng. Tetap ngaji mah berjalan. Ya. Menyeng loh bapak. Apa kitab kuning ya? Kitab kuning karena warnanya kuning. Zaman dulu kan gitu, kitab kuning beli kumpulin. Maka disebut kitab kuning. Kalau kitabnya warnanya hijau, ya. Dalam sebuah catatan, ketika kita berbuat kebaikan, ngaji, ya, itu semua nggak ada terlewati. Niatnya dari rumah mau ngaji, belum jalan sudah dikasih pahala. Langkahnya pahala, sampai duduknya kemudian bersalaman sebelum duduknya gugurin dosa. Duduknya setiap detik, menit itu ngalir nilai pahala. Belum lagi ngajinya bawa apa yang dikaji, dia bawa kitab dapat pahala, buka kitab dapat pahala, ngelihat kitab dapat pahala, baca kitab dapat pahala. Orang ada saya mah kitab kau kemana? Datang bae ngaji dengerin dapat pahala. Kalau begitu bisa kalau bawa kitab dengerin baik. Jauh lebih beda, yang bawa bisa berlipat-lipat. Bawa dapat, buka dapat, baca dapat, ngiatin dapat. Yang orang bawa duduk dapat, dengerin, ngelihat juga dapat. Ya, nggak ada yang ketinggalan. Itu untungnya ngaji. Emang kalau dikira-kira mengaji biasa. Kalau kata orang, ngaji biasa. Ya. Sholat kita ketika kita berjamaah nilai pahalanya berapa? 2. Kalau sholat dewek di rumah 1. Itu udah ketahuan, ya. Makanya dalam agama Islam mah banyak warna ibadah. Karena kita hidup sama Allah itu ketika kita dilahirkan ke alam dunia dari rahim ibu kita terikat perjanjian sama Allah. Percaya tidak percaya, diakui atau tidak diakui, ketika kita dibrojolin dari perut ibu kita sudah terikat perjanjian kepada Allah. Setiap siapapun itu, mau orang kafir sekalipun, hakikatnya ketika keluar dari rahim ibunya itu terikat dengan perjanjian Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa perjanjian kita kepada Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk
ibadah. Berarti kita terikat dengan ikatan perjanjian ibadah kepada Allah. Berarti ketika kita ngaji, kita menjalankan ikrar ikatan kita kepada Allah. Ya, apapun yang kita bawa, apapun yang kita kaji, apapun yang kita dengerin, ya, itu ibadah. Berarti kita sesuai, ya, menjalankan ikrar kita, perjanjian kita kepada Allah. Maka nggak ada sia-sianya, ya. Walaupun ngaji cuma 1 jam umpamanya, nggak ada sia-sianya. Maka berbahagialah orang yang dalam hidupnya masih selalu mencari nilai-nilai kebaikan, ya, silaturahim, nambah rezeki. Emang di rumah pada punya lontong sama sambal? Tadi pengajian makan ada. Daging mau pasti. Orang Parung Serem setiap Idul Adha, ya pasti pada punya daging. Pasti. Ini aja yang pada ngaji, ini pada punya daging semua. Yang paling banyak. Nah iya, jam maghrib mah biar kata nggak motong kambing, tetap pada punya daging. Ya, bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan segala niat langkah kita pada malam hari ini tercatat sebagai rasa syukur dan dicatat sebagai nilai ibadah, menghasilkan nilai pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah khususan Al-Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Fadil Abi Abdul Mutin Muhammad Nawawi, khususan للشيخ العالم الفاضل سالم ابن سمير الخضرمي على مذهب الإمام الشافعي نفعنا الله بعلومهما في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمكم الله نفعنا بعلومه في الدارين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما سيدا. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين والهمنا بعلوم العلماء الراسخين واهدنا إلى صراطك المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Asalnya sampai kemana kemarin? Bismillahirrahmanirrahim. Al-auratu arba'un. Kita ngomongin aurat. Kemarin syarat sahnya sholat, satu diantaranya adalah satrul aurati, menutup aurat. Itu syarat sahnya sholat. Sekarang kita bicarakan masalah aurat, ya. Batasan aurat laki-laki, perempuan, sholat, di luar sholat, mana batasannya? Al-auratu arba'un. Adapun batasan aurat arba'un itu ada 4. Pertama, auratul rajuli. Adapun batasan auratnya laki-laki mutlaqan, itu mutlak. Tar dibahas. Wal amati. Dan auratnya amat, perempuan. Amat itu budak, ya. Bis salati, dalam salat, ma baina surrati war rukbati, yaitu antara pusar war rukbati dan dengkul.
Wa auratul hurrati, dan adapun auratnya perempuan merdeka, bisolati dalam salat, jami'u badaniha seluruh badannya, ma siwal wajhi wal kafaini, sesuatu selain daripada muka, wal kafaini, dan kedua telapak tangannya. Wa auratul hurrati wal amati, dan adapun auratnya perempuan merdeka, wal amati, dan perempuan budak, indal ajanibi, ketika berkumpul bersama orang lain, jami'u badaniha, yaitu seluruh badannya, wa inda maharimihima, dan ketika berkumpul beserta muhrimnya, wan nisa'i, dan perempuan, ma baina surrati war rukbati, yaitu antara pusar dan dengkul. Paham ora? Belum kali, belum diterangin. Syarat sahnya sholat kemarin diantaranya adalah menutup aurat. Sekarang kita bahas tentang aurat. Al-auratu arba'un, adapun batasan-batasan atau jenis-jenis aurat itu ada 4. Aurat kalau menurut syariat agama yaitu ala ma yajibu satruhu bis salati wa ala ma yahrumun nadhru ilaihi. Aurat itu adalah kalau menurut aturan ajaran syariat agama atas sesuatu yang wajib ditutupnya itu aurat, bisolati, di dalam solat, wa ala ma yahrumun nadhru ilaihi, dan haram dilihatnya itu aurat ketika di luar solat. Auratul rajuli, adapun auratnya laki-laki, ai adzakarul muhakkikiyun walau kafiran au abdan au sobiyan walau ghairu mumayyizin. Auratnya laki-laki jelasnya yaitu laki-laki yang hakiki, meskipun itu laki-laki kalau dalam pandangan Islam, meskipun dia laki-lakinya orang kafir, au abdan, atau seorang hamba, seorang budak, au sobian, ataupun anak kecil, au ghairi mumayyizin, ataupun anak yang belum memayyiz, laki-laki yang belum memayyiz, mutlaqan, itu mutlak, sawa'un fis salati aw kharijaha ma baina surrati wa rukbah. Jadi auratnya laki-laki kita ya, aurat, batasan auratnya ya, mau anak kecil kek sekalipun ya, kalau di terangan atau di keterangan ini itu ketika sholat atau bahkan di luar sholat, lagi nggak sholat, mutlak. Artinya mutlak apa? Ya udah segitu ya, pusar sampai dengkul. Yang wajib ditutupin aurat laki-laki maupun anak kecil kayak atau orang laki-laki kafir sekalipun ya, di dalam sholat maupun di luar sholat, auratnya cuma dari pusar sampai dengkul ya, itu yang wajib. Berarti dari atas pusar ke atas, dari bawah dengkul ke bawah, itu tidak menjadi kewajiban untuk ditutupi auratnya. Artinya begini, bukan berarti kita
Kalau pulang ngaji dari grip malam ini habis dibahas masalah aurat laki-laki pusar sampai ke dengkul, besok lanjang baik. Lu ngapa lanjang baik? Gua habis ngaji di grip. Lah mau apa begitu? Lah kan aurat laki-laki di pengajian dibahas pusar sampai dengkul doang. Mau dalam sholat, mau di luar sholat, itu wajibnya segitu. Yang ngajar siapa? No, Ustadz Murodi. Gitu kan. Berarti nggak boleh pakai baju. Bukan begitu maksudnya. Artinya ya, yang wajib tertutup ya dari pusar sampai dengkul. Ya. Artinya ketika seorang laki-laki jalan dari sini ke depan, sonono ke jalanan orang pakai baju, ya, makanya celana doang atau kain doang, toh nggak pakai baju, ya, itu tidak membuka aurat. Makanya kemarin kan sama-sama kita bahas, orang dulu mah sholat di musola pakai kain, memakai bajunya orang dipakai, anduk doang diselendangin. Dulu kan musola masjid tempat wudunya kolam gede, ya, bisa ada 3 meter lebih gitu. Nih, sekalian habis dari sawah, dari kebun mandi, terus mandi bayang asar, ya, bayang asar pakai kain tapi orang pakai baju, sah. Dia orang pakai anduk pun tetap sah, cuma adabnya kurang. Jadi kalau ada ustadz orang pakai peci, ada ustadz orang pakai baju, keluar dari rumah, ya, ke depan ke belakang, itu gimana ustadznya begitu? Dia orang pakai baju, ya, ya apa emang aurat mah dari pusar sampai dengkul doang. Jadi jangan ketika wah mau jadi pakai ustadz begitu orang pakai peci, ya, jadi pakai ustadznya yang begitu mah apa? Oh, orang pakai baju. Kadang-kadang suka keluar dari rumah orang pakai baju. Kalau bicara aurat mah dari pusar sampai dengkul. Tapi kalau bicara adab kurang